Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru semua yang sudah bersedia untuk menghadiri diseminasi saya tentang budaya positif di sekolah. Ini kaitannya dengan penugasan sebagai CGP di modul 1.4 yaitu budaya positif. Di sini nanti akan saya jelaskan, diseminasikan tentang apa yang sudah saya lakukan di sekolah kita yaitu SMK Negeri Sari yang berkaitan dengan budaya positif. Baik, sebelumnya supaya kita lebih semangat, kita jalankan moto sekolah kita dulu. Silakan berdiri dulu Bapak Ibu supaya kita semangat. Ya, kita jalankan moto kita. SMK Negeri Sari berkenalan, unggul, mandiri. Baik, terima kasih teman-teman semua. Ya. Baik, di depan sudah ada slide di situ tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif ya. Sedangkan disampaikan oleh Ali Sabto Susilo, SPD Kor dari SMK Negeri Sari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Gunung Kidul. Ya, ini budaya positif Pak. Apa yang dimaksud budaya positif kira-kira? Ada yang tahu? Budaya yang baik. Ya. Budaya positif adalah di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi atau insan yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini intinya apa? Bahwa budaya itu kebiasaan yang baik ya, yang baik yang tentunya akan dilakukan oleh murid kita ya, sehingga nanti harapannya murid kita mempunyai kebiasaan yang baik ya, sehingga kalau sudah mempunyai kebiasaan yang baik akhirnya akan menjadi suatu habit atau budaya ya, budaya positif. Ya, di sini ada juga disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Ya, jadi bedanya apa? Di sini disiplin dan budaya positif ya. Sebenarnya hierarki yang paling di atas yaitu disiplin positif ya. Nah, untuk menghasilkan disiplin positif ini maka diperlukan adanya suatu kebiasaan yaitu yang disebut dengan budaya positif. Nah, ini budaya positif ini merupakan langkah untuk menghasilkan disiplin positif. Nah, di sini bisa kita lihat skemanya ya. Di sini hierarki yang paling atas yaitu disiplin positif, budaya positif, di bawahnya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Ini merupakan nanti pembiasaan yang paling kecil dilakukan yaitu di tingkat kelas masing-masing. Nanti harapannya Bapak Ibu guru sekalian bisa melakukan keempat hal ini. Paling tidak dimulai dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu yaitu kesepakatan nanti yang akan dibuat oleh siswa atau murid sekelas. Ya, jadi nanti setelah punya kesepakatan semacam seperti aturan kelas supaya nanti dalam mengikuti pembelajaran maupun segala kegiatan yang ada di sekolah itu langsung dengan baik dan tertib. Ya, kita lanjut lagi. Ya, materi ya. Nah, perubahan paradigma pembelajaran itu ya, bahwa perubahan paradigma pembelajaran itu dulu dengan sekarang berbeda. Ya, kalau sekarang tuh intinya pembelajaran itu berpusat pada murid ya, dan dirancang berdasarkan pembelajaran yang berbasis pada murid dan berdiferensiasi. Berdiferensiasi artinya apa? Bahwa guru harus bisa melayani semua kebutuhan dari murid ya, baik yang kondisinya itu nanti yang karena kondisi kita tahu ya bahwa murid kita berbeda-beda ya. Ada kondisinya yang lemah dalam berpikir, ada yang kondisi murid kita itu cepat berpikir, artinya tingkat IQ-nya agak tinggi, ada yang sedang. Nah, kita sebagai guru harus bisa menjembatani ke semua kondisi murid, sehingga kita tidak bisa membedakan, tidak perlu membedakan, harus kita layani semua murid dengan sama ya. Nah, ini dari Stefan ya. Karena sudah ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal ya. Di sini sudah
Nah ini Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang yang kita namakan menjadi nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa? Nilai yang baik yang dilakukan oleh siswa. Motivasi manusia itu ada 3. Motivasi karena dia takut hukuman atau sanksi, motivasi karena dia, yang kedua karena dia ingin dihargai atau diberi suatu imbalan ya, dan motivasi yang ketiga ini yang paling penting ya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dan ini motivasi ini yang nantinya akan kita dorong menjadi budaya di sekolah. Tuh, dan berikutnya kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan atau power. Berikut fungsi kontrol restitusi ya. Nah, di sini restitusi itu yaitu cara untuk kita menyelesaikan suatu permasalahan yang dilakukan oleh murid. Misalkan murid melakukan kesalahan, melakukan permasalahan, melakukan pelanggaran, maka kita akan melakukan pendekatan melewati restitusi. Restitusi itu artinya melalui pendekatan secara persuasif, ya, secara baik, secara halus, tidak dengan hukuman fisik, misalkan lari, pusat dan sebagainya. Jadi di sini ada polisi, ada penghukum, merasa bersalah sebagai teman dan sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Nah, ini manajer adalah posisi di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini keyakinan kelas nanti yang harapannya kita semua membuat ya. Keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi yang telah dilatar belakangi bahwa masih di lingkungannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Ya ini ya, ini langkah-langkah melakukan keyakinan kelas, yaitu tanya pendapat murid, eksplorasi ide dari murid, ambil kesimpulan dari ide murid, ubah ide menjadi keyakinan kelas, dan adanya pengakuan dari keyakinan kelas secara resmi, misalkan pengakuan dari wali kelas dan juga guru yang lain supaya tahu. Ya. Segitiga restitusi yaitu seperti yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa restitusi itu cara untuk menyelesaikan suatu masalah terhadap siswa dengan persuasif, dengan cara yang halus, tidak dengan penuh hukuman seperti fisik ya dan sebagainya. Ini ada tiga langkah. Menstabilkan identitas. Jika murid berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, sehingga ketika murid dalam kondisi emosional, maka setelah guru menstabilkan identitas murid tersebut. Jadi menstabilkan kondisi dulu. Yang B, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi ditanya dulu kenapa melakukan tindakan yang salah. Setelah tahu alasannya, baru menanyakan keyakinan itu apa, solusi yang ingin dilakukan oleh murid tersebut untuk memperbaiki kesalahannya apa. Ya, itu namanya menanyakan keyakinan. Ya, penutup ya. Demikian nanti saya sampaikan dalam kegiatan pengibasan materi di modul 1 B4. Melalui kegiatan ini saya berharap teman sejawat atau teman guru dapat berkolaborasi untuk nantinya dapat mengimplementasikan tentang budaya musik di sekolah kita. Ini kegiatan kelas ya. Contohnya yang sudah saya lakukan di kelas ya, khususnya di kelas 10 TB AKLB ya, saya sudah melakukan ya, dan beberapa pelajaran lain teman TB juga sudah ya. Ini prosesnya seperti ini ya, proses diskusi dalamnya dengan kelas. Nah ini salam guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Ya, terima kasih. Ya, demikian presentasi dari saya tentang budaya positif di modul 1 B4. Semoga bermanfaat dan semoga kita saling berkolaborasi ke depannya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.